Miss Percival, what next time? Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Mimin Tampan mau ngebahas film yang seru yang sangat bermotivasi. Film ini mengisahkan seorang tukang pel yang di sebuah kampus Amerika yang ternyata ia memiliki kemampuan berpikir dan IQ di atas rata-rata. Bahkan ia mampu mengerjakan soal yang ditulis profesor yang bahkan tidak ada satupun mahasiswa yang dapat mengerjakannya. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak baik-baik video ini agar semua nilai dan ilmu yang di dalamnya dapat dipastikan bisa membuat hari-harimu lebih bermakna. Dan inilah God Will Hunt You. Film dibuka dengan memperlihatkan pemuda yang bernama Chucky sedang menjemput temannya yang bernama Will untuk berangkat bekerja. Sesampainya di tempat kerja, Will langsung menyiapkan segala sesuatunya dan langsung mengerjakan tugasnya. Will bekerja sebagai cleaning service di sebuah universitas MIT di Amerika. Sembari bekerja, Will mendengar perkuliahan yang sedang berlangsung. Mata kuliah yang dibahas dalam kelas tersebut adalah matematika murni yang diajarkan oleh Profesor Gerald, guru besar matematika di Universitas MIT. Dalam sesi itu, Profesor menantang seluruh mahasiswanya. Barang siapa yang dapat memecahkan soal yang sudah ia tulis di papan tulis, maka ia akan dihargai sebagai mahasiswa berprestasi dan karyanya akan dipubliskan di jurnal resmi MIT. Selesai dengan perkuliahan, Will yang penasaran kemudian masuk dan mulai mencermati setiap kata yang sudah terpapar di papan tulis. Entah apa yang ia pikirkan, sepertinya ia sangat tertarik dan terobsesi untuk memecahkan formula soal matematika yang bahkan tidak satupun mahasiswa yang dapat menyelesaikannya. Dan sesampainya di rumah, ia terus memikirkan soal tersebut dan pada keesokan harinya, Will mulai menulis jawabannya. Salah seorang wanita yang juga merupakan mahasiswa dari profesor kemudian melaporkan bahwasanya seseorang sudah bisa menjawab soal yang diberikan sang profesor di sebuah acara reuni kampus. Sang profesor yang tidak percaya kemudian langsung melihat jawabannya, dan ia semakin dikejutkan dengan jawaban tersebut karena untuk menyelesaikan soal tersebut memerlukan banyak kajian, dan bahkan ia sendiri masih tidak percaya ada seseorang yang memiliki kemampuan melebihi dirinya. Sang profesor kemudian bertanya siapa yang telah menyelesaikan soal tersebut kepada seluruh mahasiswanya. Namun semuanya menggelengkan kepala karena memang mereka tidak mampu menjawab soal tersebut. Keesokan harinya di hari libur, Will dan teman-temannya, Chucky, Bill, dan Morgan sedang menonton pertandingan baseball di sebuah stadion. Mereka dikejutkan dengan seorang laki-laki yang sering membulinya sewaktu kecil berada di sana sedang bersama dengan pacarnya. Kemudian setelah mereka pulang di tepian jalan, mereka lihat kembali pembuli tadi yang sedang mengganggu seorang wanita. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung turun dari mobil dan menolong wanita sekaligus membalaskan dendam masa lalu mereka. Kemudian karena dianggap meresahkan, beberapa polisi datang untuk membubarkan perkelahian. Namun karena Will yang sangat emosi kepada pembuli tersebut, tak sengaja malah memukul polisi yang mencoba melerainya. Karena kejadian tersebut, Will ditangkap karena sudah melanggar hukum memukul aparat keamanan negara. Scene kemudian berpindah lagi di kampus MIT. Lagi-lagi, Profesor Gerald masih penasaran dengan orang yang sudah memecahkan formula matematika yang ia berikan tempo lalu. Dan bahkan sang profesor harus repot-repot mengumpulkan seluruh mahasiswa, baik prodi maupun angkatan untuk ditanyai secara langsung. Namun karena mahasiswa tersebut tidak ada yang bisa menjawab soal formula sang profesor, semua diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Selesai menjalani pemeriksaan, Will kemudian dijemput Chucky untuk mengunjungi sebuah bar di dekat kampus Harvard. Sesampainya di sana, Chucky langsung tertarik dengan seorang wanita dan kemudian ia langsung menggodanya.
Berdalih mahasiswa sejarah dari Harvard, Chucky kemudian meluncurkan roket-roket gombalan berharap sang wanita tersebut menyukainya. Namun tiba-tiba datang teman wanita tersebut yang bernama Carl, yang kemudian ia mengetes kemampuan Chucky tentang sejarah untuk memastikan ia benar-benar mahasiswa sejarah atau hanya mengaku-ngaku saja. Kemudian sang wanita yang bernama Skylar tidak merasa nyaman dengan kedatangan Carl dan mencoba untuk mengusirnya. Namun Carl dengan angkuhnya terus melontarkan berbagai macam pertanyaan yang kemudian memojokkan Chucky. Merasa temannya dalam bahaya, Will kemudian datang dan mengembalikan keadaan dengan menjawab seluruh pertanyaan dan bahkan menerangkan sumber serta literatur dari jawaban tersebut. Merasa kalah dan terus dibantahkan dengan argumen Will, Carl kemudian pergi karena merasa malu jika terus dibantai telak oleh Will. Ternyata hal tersebut membuat Skylar tertarik dengan Will dan kemudian ia meminta bertukar nomor WhatsApp kepada Will. Setelah mereka keluar dari bar, terlihat kembali Carl yang menyombongkan kemampuannya di depan wanita harus dibuat malu 2 kali karena Will kemudian mendatanginya dan memamerkan nomor yang sudah ia dapatkan dari Skylar. Keesokan harinya, Will kembali masuk kerja dan ia kembali melihat soal yang dituliskan oleh sang profesor dan lagi-lagi Will menjawab soal tersebut tanpa berpikir panjang, seolah-olah ia sudah tahu dan ia sudah pernah mengerjakannya. Namun karena asik menjawab soal, secara tidak sadar sang profesor kemudian melihat tindakannya dan kemudian memergokinya. Namun Will tidak mau ditemui, entah apa alasannya, dan malah meninggalkan sang profesor Gerard beserta asistennya. Karena terus dihantui rasa penasaran dengan sosok siapa sebenarnya Will, sang profesor kemudian nekat menemui bagian kebersihan kampus dan menanyakan siapa Will sebenarnya. Kemudian sang kepala kebersihan mengatakan kepada profesor bahwa pemuda tersebut bernama Will Hunting. Ia masuk kerja dikarenakan asimilasi kriminal remaja dan sekarang ia masih mengikuti sidang di dalam pengadilan kota. Thank you. Di dalam meja sidang, Will yang datang sendiri kemudian menjawab seluruh pertanyaan hakim dan bahkan ia hafal seluruh pasal-pasal yang menjeratnya. Ia kemudian membuat sang hakim melongo takjub dengan kemampuan Will. Namun, hukum tetap berlaku, entah siapa dia, karena Will terbukti bersalah dengan memukul polisi yang sebagai aparat keamanan negara. Sebelum dihukum, Will kemudian menelpon Skylar untuk pergi berkencan sebelum ia benar-benar mendekam di dalam penjara. Namun sang profesor yang menyusul ke pengadilan mengajukan program rehabilitasi di bawah pengawasannya, yang itu artinya Will tidak akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun hal itu tidak secara gratis dirasakan Will, karena ia harus menjalani beberapa syarat di mana ia diwajibkan membantu sang profesor memecahkan soal-soal sulit dan ia juga harus pergi ke psikiater untuk menjalani terapi. Will kemudian menimbang kemaslahatan dan kemudorotan yang akan ia hadapi selanjutnya dan jelas saja ia memilih untuk direhabilitasi dengan pengawasan sang profesor. Hari pertama rehabilitasi Will laksanakan dengan baik, di mana di dalam rumah sang profesor Will banyak mengkaji dan bahkan membantu sang profesor untuk memecahkan soal-soal sulit yang bahkan sekelas profesor harus berhari-hari menyelesaikannya. Namun ketika ia diterapi oleh sang psikiater, terlihat jiwa Will terus menolak dan bahkan ia terus menjawab argumen dari banyak praktisi dan membuat sang praktisi merasa muak. Profesor Gerard merasa aneh dengan Will yang sebenarnya seperti terdapat sesuatu kejadian di masa lalu yang membuatnya enggan untuk membuka diri dengan para psikiater. Profesor Gerard kemudian meminta bantuan kepada temannya, yaitu Profesor Sean, untuk mengungkap dan melembutkan dari Will agar ia mau membuka diri dan lebih mantap untuk masa depannya. Alhasil terapi pertama dilakukan oleh Profesor Sean dengan membahas seputar kehidupan Will sehari-harinya. Kemudian Will terfokus dengan sebuah lukisan Profesor Sean di suatu dinding dan mencoba menganalisis makna yang terkandung di dalamnya. Setelah mengumpulkan seluruh aspek dalam lukisan tersebut, Will menyimpulkan bahwa makna lukisan tersebut adalah seseorang yang terombang-ambing karena ditinggal orang yang sangat dicintai.
Sang profesor membenarkan pernyataan Will dan mengatakan istrinya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Will yang masih songong kemudian mengatakan, "Mengapa engkau tidak mencari yang baru?" Sang profesor kemudian mencekik Will karena ia sangat tidak sopan kepadanya dan kemudian mengusirnya dari ruangan tersebut. Walaupun demikian, profesor yang masih tertarik dengan perilaku Will dan mengatakan kepada Profesor Geralt untuk menyuruhnya datang minggu yang akan datang. Di lain sisi, Will dan Skylar merasa ada kecocokan dan kemudian mereka berdua memutuskan untuk menjalani hubungan asmara. Terapi yang kedua kemudian dilakukan di sebuah taman di depan danau, di mana Will lagi-lagi menyerang Profesor Sean dengan argumen-argumen yang membuat Profesor Sean muak. Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh sang profesor dan kemudian membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa Will sekarang adalah Will yang masih cupu dan belum berani mencintai seseorang wanita begitu dalam, dan Will masih dihantui perasaan masa lalu yang kelam, dan bahkan Will sangat takut untuk membuat sebuah komitmen. Will yang biasanya langsung membantah dan menyerang balik argumen seseorang kini dibuat diam 1000 bahasa, dan bahkan ia sangat terhipnotis dengan pernyataan sang profesor yang kemudian meninggalkannya di taman sendirian. Setelah kata-kata tersebut ia dengar, Will sekarang merasa sangat bingung menjalani hari-harinya, dan bahkan ia beralih profesi sebagai kuli bangunan. Ia juga tiba-tiba saja bingung harus mengatakan apa kepada Skylar saat menelpon. Dan kemudian ketika ia diterapi oleh Profesor Sean, Will hanya terdiam 1000 bahasa sampai waktu terapi selesai. Will yang galau kemudian mengajak Skylar untuk berkencan dan menemaninya jalan-jalan. Namun di hari itu Skylar sangat sibuk dengan tugas-tugas kampusnya. Will yang si otak jenius dan di atas rata-rata kemudian menyelesaikan seluruh tugas-tugas tersebut yang bahkan belum pernah ia pelajari sebelumnya. Skylar yang kaget dengan jawaban Will yang memang benar kemudian semakin takjub dengan pacarnya tersebut dan kemudian mereka memutuskan untuk berkencan. Di sela-sela berkencan, Skylar menanyakan perihal keluarganya dan di mana rumahnya. Will kemudian berbohong dengan mengatakan memiliki 12 saudara yang bahkan fakta sebenarnya adalah Will merupakan yatim piatu yang tidak memiliki orang tua bahkan saudara. Di suatu malam, Skylar dan Will kembali berkencan dan di sini Will membuat sebuah drama di mana teman-temannya sendiri dianggap sebagai saudara di depan Skylar agar sang pacar merasa percaya. Namun sang pacar masih belum puas jika belum bertemu dengan ayah dan ibu Will. Beberapa hari kemudian Profesor Geralt meminta Will mengikuti wawancara MC Mile, yaitu sebuah lembaga atau wadah di mana orang-orang pintar jenius dan berkompeten untuk mengembangkan keilmuannya agar dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Namun ternyata hal tersebut ditolak oleh Profesor Sean yang menurutnya Will masih sangat mentah dan kejiwaan Will masih belum bisa stabil karena terdapat sebuah teka-teki yang masih disimpan rapat-rapat oleh Will dan belum bisa terbuka. Sehingga jika Will terus dipaksa untuk mengembangkan potensi dirinya, ditakutkan itu malah membuat Will semakin stres. Dan benar saja, saat diadakan wawancara MC Mile, Will menolak hal itu dan malah Chucky yang datang di acara tersebut, sedangkan Will malah bersantai ria dengan pacarnya. Skylar kemudian meminta Will untuk ikut dengannya di California karena ia akan meneruskan pendidikannya di sana di bidang kedokteran. Namun Will menolak ajakan tersebut dengan berbohong bahwa ia tidak mau meninggalkan kampung halamannya. Padahal Will sangat takut jika suatu saat Skylar tahu tentang dirinya dan kemudian tak lagi mencintainya. Kemudian cekcok di antara mereka terjadi dan kemudian secara spontan Will mengatakan tak lagi mencintai Skylar. Hal tersebut membuat Skylar sangat terpukul dan merasa tidak percaya dengan yang sudah dikatakan Will kepadanya. Dan benar yang ditakutkan Profesor Sean saat itu, di mana Will yang belum matang terus-terusan mendapat masalah dan malah menolak masuk ke sebuah lembaga besar. Kemudian di sesi terapi dengan Profesor Sean, Will kembali berulah dan mengatakan banyak kata-kata unfaedah dan membuat Profesor muak. Sang Profesor kemudian mengusir Will, padahal sesi terapi masih sangat lama. Sang Profesor kemudian bertanya dengan mengatakan,
kau akan menjadi apa dan ingin seperti apa? Will hanya diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan sang profesor. You're the shepherd. Kemudian Will menelpon Skylar dan mengatakan bahwa ia akan mencari pekerjaan baru. Skylar diam dan kemudian masih berharap Will mau ke California bersamanya. Namun Will masih menolaknya dan itu membuat Skylar sekarang benar-benar patah hati dan terpaksa pergi dengan perasaan galau. Kemudian di sela-sela bekerja, Chucky menasihati Will dengan mengatakan bahwa aku bekerja sebagai kuli beberapa puluh tahun pun tidak masalah karena memang seperti itulah batas kemampuanku. Namun jika aku diberi kemampuan sepertimu, cerdas dan memiliki IQ di atas rata-rata, maka aku akan melakukan apapun demi cita-citaku yang lebih tinggi. Chucky meneruskan, jika orang seperti Will masih berada di sini merupakan sebuah penghinaan. Dan aku lebih bangga jika temanku sukses dan sibuk dengan urusannya dan asik di dunianya sendiri. Mendengar hal itu, Will langsung termotivasi dan ia memutuskan untuk kembali menemui Profesor Sean. Ternyata di ruangan Profesor Sean dan Profesor Geralt sedang adu mulut tentang tingkah laku Will akhir-akhir ini. Mereka terkejut dengan Will menguping di luar ruangan dan Profesor Geralt langsung meninggalkan mereka. Sesi terapi kemudian dimulai. Profesor mulai membacakan berkas-berkas Will yang ternyata Will kecil sering mendapatkan kekerasan dari ayah tirinya. Dan di sini Profesor Sean terus membakar Will dengan apa yang sudah ia lalui karena memang pengalaman hidupnya sangat mirip dengan Will. Sang profesor terus masuk ke dalam psikologis Will dan mengatakan ini semua bukan kesalahanmu beberapa kali. Lalu Will pun menangis sejadi-jadinya di pelukan Profesor Sean. Kemudian setelah pulang, Will terus memikirkan apa yang sebenarnya harus ia lakukan dan apa tujuan dari hidup ini. Will kemudian menerima tawaran di MC Mile dan kembali menemui Profesor Sean tentang tindakannya yang sudah ia ambil. Sang profesor nampak bahagia dengan langkah itu, yang nyatanya terapi selama ini tidaklah sia-sia. Kemudian di kesempatan ulang tahun Will, teman-temannya menghadiahkan sebuah mobil yang dirakit sendiri sebagai tanda persahabatan mereka, sebagai usaha perubahan yang dilakukan Will. Dan berselang beberapa hari, Will kemudian berniat menyusul Skylar di California. Namun sebelum itu, ia mengirim surat ke Profesor Sean dan kemudian film pun selesai. Seperti itulah teman-teman sebuah kisah motivasi berasal dari cleaning service yang jago dan jenius tentang hal matematika dan bahkan jago seluruh ilmu. Di akhir kalimat saya ingin mengatakan bahwa dengan harta seseorang akan sombong, dengan jabatan seseorang akan gila hormat, akan tetapi dengan ilmu seseorang akan lebih bermakna. Cukup sekian episode kali ini. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.